Keresahan kita di masyarakat Indonesia ini kan kadang-kadang gue lihat banyak CEO di blockchain itu malah nggak ngerti apa itu ya blockchain itu sendiri, bagaimana cara kerja kripto, blockchain, smart contract nggak ngerti gitu, tapi jadi CEO. Betul. Makanya sekarang bukannya gue mau bilang ke komunitas ya bahwa kalau lu lihat project-project Indonesia kenalin dulu nih foundernya backgroundnya apa gitu loh. Halo, balik lagi kita di Bell Entertainment. Kali ini kita akan kedatangan dua orang tamu yang sangat-sangat kita tunggu nih jawabannya tentang dunia NFT. Kali ini kita akan bersama dengan Bos Ricky dan juga Bro Kenneth yang udah lama gua kenal. Baru kali ini gua bisa culik mereka di tahun 2023. Gua mau tahu nih perkembangan selama 3 tahun, 5 tahun ini mereka ngerjakan apa. Dan inilah dia Bell Entertainment dengan CEO Talks. Oke, halo bro. Halo. Mana kabarnya? Bro Kenneth. Sehat. Ini ke Bro Kenneth dulu nih. Thank you banget dari undang lo, men. Oh, thank you ya. Biasanya Ini ketemu kalau kita konferensi ya. Konferensi ya, biasanya konferensi. Bro Ricky baru pertama nih. Ini kayak seperti ini podcast. Di podcast pernah kemarin sama timnya Pak William ya di Pak William di Blog Dev ya. di Blog Oh, Dev. dari situ loh. Pernah ke sana udah Oh, sekali. oke. Gue yang pertama by the way. Oh, lu pertama? Iya. Asik. Bro Kenneth belum ya? Belum, bro. Ntar Coba aja. kita panggil deh. Oke deh, ini kan istilahnya ya kita kan selaku bukan Bitcoin maksimalis juga ya, tapi ya sebagai crypto lover enthusiast ya kan. Ya mungkin kita melihat kan crypto sama blockchain ini agak sedikit miring ya kan, berita-beritanya masih banyak miring. Ya, bahkan kayak sekarang ada kejadian di Bali ya, yang banyak ternyata turis-turis itu melakukan pembayaran menggunakan kripto ya kan, maka sampai Gubernur BI pun udah buka suara sekarang. Tapi ya kita nggak membicarakan itu gitu ya. Tapi kita mau melihat sebenarnya sisi positif dari kripto sama blockchain ini seperti apa sih? Apakah kita masih melihat bahwa ini itu akan menjadi sebuah fenomena yang baru atau perubahan zaman yang baru? Nah ini gue perlu tahu nih dari para pakar-pakar ini, terutama dalam NFT ini. Karena ini NFT ini kan sesuatu yang baru ya, non-fungible token seperti itu ya. Oke Bro Kenneth, kita 2018 udah lama ini ya ketemu lah ya, 5 tahun. Nih gue dengar-dengar lu kan pernah bangun project Liquid juga, kemudian Small Fruits ini bro. Bisa diceritakan dulu sebentar bagaimana nih perjalanan karir lu di dunia blockchain lah sampai sekarang? Iya, mungkin gue malah ketemu lu dari awal banget ya, bro ya. Awal banget kita bangun blockchain di awal ya. Iya, betul. Dan hati gue kan kesana ya, bro ya. Jadi dari dulu tuh memang Liquid tuh cerita awalnya memang tuh kita pengen bikin awalnya tuh securities token. Iya, securities token ya. Awalnya. STO waktu itu ya. Iya, STO iya, ya. awalnya. Jadi ICO, STO ya, betul. Cuman regulatory framework di Indonesia kan belum memadai sebenarnya gitu. Jadi we had to pivot ke normal fintech lah ibaratnya kan. Oh, normal fintech. Tapi kan waktu itu kan ECF ya. Kemudian sekarang udah SCF kan sekarang. Udah Security Equity Funding kan. Betul. Nah, ini gimana? Dekat sama STO-nya agak jauh atau dekat atau gimana sih, Bro? Secara bisnis model sih sebenarnya mirip ya, bro. Mirip. Cuman dengan namanya juga financial asset ya. Inklusi keuangan juga ya? Inklusi keuangan, Oke. financial asset biasanya sudah punya regulasi framework per negara gitu kan. Oke. Sehingga ya kita harus comply ke negara Indonesia karena kita basisnya di sini, Iya. semua penerbit juga di sini. Oke. Nah di 2020 kalau nggak salah tuh kan gue udah mungkin ya kabur dari kripto mungkin 1,5 tahun ya Bel. Iya, kayaknya. Sempat Kayaknya lu kabur, gue nggak dengar suara lu lagi deh. Sempat ninggalin bentar. Iya. 2020 gue lihat ini kenapa nih gitu kan? Kenapa ada price movement? Nah, jadi mulailah kembali lagi tuh belajarin lagi lah DeFi-nya, NFT-nya dan mulailah ngikutin perkembangannya kembali kayak gimana. Sampai 2021 itu kita punya ide gimana caranya waktu itu why don't we build a bridge supaya orang-orang Web2 itu lebih gampang untuk masuk ke dunia masuk ke dunia Web3 ya. Kan susah banget ya, sampai hari ini juga masih kayaknya challenge banget kan. Beda banget yang di dalam sana lah di dunia Web3. Iya. Nah, karena kan ada smart contract dan lain-lain gitu loh. Betul. Iya kan? Dan dari user interaction, user experience-nya pun beda masih banget. Beda. Apalagi kan kita harus connect walletnya kan. Betul. Mau pakai satu setting token, wallet mesti juga. approve dulu, Aduh, gitu kan. setting apa lagi URL-nya. Ya, token URI lah, bla bla blanya terus Ribet ya. lu seed phrase-nya ditaruh di bawah ranjang. Iya.
Nah, jadi kita mulai mikir kalau kita pengen bawa ini ke masyarakat yang lebih luas tuh Iya. harus mulainya sebenarnya dari mana? Dari Web 2 lah. Iya. Web 2 dulu, baru pelan-pelan ajarin, baru Benar. masuk move ke Web 3 kan. Iya, jadi ya itulah awal mulanya Sir Morpheus ya. Jadi mau nggak mau kita cobain dulu tuh di 2022 gimana caranya kita bawa allow people to mint NFT gampang dulu pakai rupiah. Oh, oke, minting pakai rupiah dengan ini ya NFT ya. Betul, betul. Oke bro, gua ke lu, Bro Ricky. Lu 2000 berapa sih tahu ini kripto? Tahu kripto gue 2017. Oh sama dong kita. Ya, seangkatan kita nih. Oh sangkatan, tapi nggak Belum ketemu ketemu ya. aja, nggak Lu ketemu tinggal di mana lu 2017? Gue di Jogja dulu. Oh Jogja. Makanya mungkin Oh, nggak ketemu pantes, sama pantes. teman-teman komunitas di sini. Oke, Jadi, oke, oke. Gua 2017, teman gue Fengki. Oh si Fengki. Teman gue Fengki kan lagi di Jogja juga dia. Jadi Oke. 2017 gue udah kenal kripto. Gue masuk juga. Jadi sempat ngerasain sedikit bull market lah ya. Iya. Sampai akhirnya 2018 crash. Iya crash. Dan pada saat itu ya udah rehat juga lah dari kripto. Oh, Tapi tetap dia juga ikutin ya? pengembangannya tetap diikutin. Tapi lu gue dengar ini programmer juga ya? Gue programmer ya, background gue di computer science di programmer. Tapi gue baru mulai ngoding untuk blockchain ekosistem ini di 2019. Lu startnya dari mana? Dari smart contract atau blockchain? Gua startnya dari Genesis atau gimana? Blockstack. Kalau tahu Blockstack sekarang namanya STX token, itu layer 2 Bitcoin. Oh layer 2-nya. Gua pertama kali banget Oke. gua masuk ke sana. Tapi sebelumnya emang udah coba EVM lah, udah dari zaman dulu ya. Tapi kan kayak oh ya udah EVM gini aja gitu kan. Oke. Terus 2019 revisit lagi, coba lagi dengan protokol yang baru, blockchain yang baru. Dari sana gua mulai masuk dan benar-benar terjun ke blockchain development. Dari sana gue 2019, 2020 gue fokus banget ikut lomba hackathon di hackathon. blockchain tuh banyak banget, hampir sebelah kayak BCA dulu ada kan ya? 5 Masih kan nggak lu? Ada Lu di Ancol kalau nggak salah ya. iya enggak BCA bro yang roadshow itu tahun 2018. Fintech ya kalau nggak salah kan? Iya fintech. Iya. Lu ikut itu enggak? Oh gue enggak. Nggak ikut ya? Gue banyak ngikut hackathon yang global. Oh global. Kayak misalnya Oke, dari saya protokol ada Filecoin, Near protokol Iya, banget. iya, Gua iya, cobain banyak semua waktu itu. teknologi dan ya lumayan ya duitnya dari sana lumayan, apalagi pada saat Oh itu banyak lu menang. lumayan lah. Gue menang Bus. adalah 5-6 hackathon gue menang, totalnya mungkin 10.000 lebih lah kalau di rupiah, kalau apa di dolarin gitu totalnya. Pantas lu diinvest ya. Mungkin itu salah satunya dan itu sebenarnya bootstrap money untuk gue bikin Paras. Iya parah sih. Jadi gitu, Oke, sama cerita oke. awalnya ya gue programmer, gue cari duitnya dengan cara menang hackathon, Iya. duitnya dikumpulin dan udah develop Paras, di launch Paras di Near Protocol. The rest is history ya bisa dibilang, karena ya bull market, NFT, media dan semuanya ngomongin crypto, ngomongin blockchain, jadi ya we were just riding the wave pada Saat itu udah blue market ya, yang sampai 69.000 kali ya. Iya, Iya, blue pada market saat itu ya. udah Kita yang bull market. tenggelam ya. Tenggelam naik lagi gitu ya. Kalau bro ada dari scientist atau computer engineering atau something? Wah, gue backgroundnya bukan sama sekali engineer bro. Oh, oke, bisnis. Murni bisnis. Sekolahnya statistik. Oh, statistik. Sekolahnya statistik. Ya, masih Iya. matematik lah, bro. Matematika. Masih oke lah. Wah, udah lupa sih bro. Masih oke lah. Ilmu zaman dulu udah gak kepake Iya, sebenarnya. iya. Soalnya gini, bro, kan keresahan kita di masyarakat Indonesia ini kan kadang-kadang gue lihat banyak CEO di blockchain itu malah nggak ngerti apa itu ya blockchain itu sendiri. Bagaimana cara kerja kripto, blockchain, smart contract nggak ngerti gitu. Tapi jadi CEO yang alih-alih akan menjadi ya udah buat MLM lah. Jadi kayak itu ya, pamendam jadinya ya. Pamemdan aja, yang penting ya udah uangnya pamemdan gitu loh. Itu yang gua agak kesal-kesal di situ gitu loh. Betul. Makanya sekarang bukannya gua mau bilang ke komunitas ya bahwa kalau lu lihat project-project Indonesia kenalin dulu nih foundernya backgroundnya apa gitu loh. Kalau backgroundnya ya orang bisnis ya udah jelas lah, kalian aja disikat ya kan gitu aja. Iya kan? Tapi kalau benar-benar dia misalkan dari background programming, computer science, statistik, matematik, whatever ya kan, ya dia pasti dukung ini project sesuai dengan visi misi dia gitu. Iya kan, setuju nggak? Ya, gue mungkin kita udah cukup lama kali ya. Iya, iya. Belum selama kayak Pak Will lah ya contohnya. Iya. mungkin. Oh, Pak Will dari 2012 kali ya. Iya, Iya, 13 kali ya. dari first Iya, wave kan. Kita first anak-anak wave. second wave lagi. Second, iya, iya. Dan honestly, gue personally lebih
ini stage dimana gue berasa kerjaan gue sama hobi gue tuh nyambung gitu. Oh, oke. Kebayang kali lu Iya. Iya. Makanya gini bro, apa yang gue lihat dari waktu kita 2017 dulu, itu hampir 90% nggak out loh bro, dari kripto loh. Mungkin kan ada pilihan hidup kan. Gue juga dulu background gue bukan di blockchain, gue di telco dulu. Tapi akhirnya 2017-18 gue memutuskan hidup untuk gue akan melihat ini sebagai ya my new challenge lah gitu loh. Nah nggak tahu, gue lihat teman-teman gue juga masih yang dulu itu ya masih eksis aja sampai sekarang, gitu loh. Nggak tahu dari lu gimana? Dari mungkin kan lu udah ada anak-anak nih yang udah lu bimbing, itu gimana? Gua setuju ya, pada saat mereka sudah tahu ada dunia ini Web3, mereka tuh bakal apa bahasanya ya? Lebih passionate gitu untuk menekuni bidang dan teknologi baru ini loh. Apalagi setelah mereka tahu bahwa teknologi ini bisa ke sini loh, bisa ke sana loh. Kayak misalnya pada saat awal NFT belum ada orang mikir NFT ticketing gitu kan misalnya kan. Sekarang orang udah ngerti banget, wah NFT ticketing ini bisa banget nih. Apalagi mungkin apa kalau kemarin kita ngelihat ada masalah yang konser Coldplay. Coldplay. Oh iya. Banyak penipuan dari calo yang disalahin malah yang ngejual tiket, malah si IO-nya yang disalahin. Sebenarnya kan yang menipu tuh calonya, yang ditipu tuh ya orang yang nggak melakukan due diligence gitu kan. Oh iya. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai NFT, iya, itu transparan juga ya, transparan. Solve the problem gitu kan. Iya, solving problem ya. Jadi kayak nggak perlu ada IO tuh nggak disalahin lagi. Iya. Secondary marketnya legal. Iya. Artinya harganya bakal lebih bersaing, nggak ada harga kayak tiba-tiba dinaikin 5 kali lipat. Iya. Bahkan kalau gue pikir jual belinya pun nggak masalah, tapi di secondary market, tapi open ya kan? Open, betul. Bukan kita beli 11 juta, jualnya 130 juta. Iya. Iya kan? Iya, benar. Artinya kalau dengan konsep yang kita bangun sekarang, terdesentralisasi misalkan, dan ya terdistribusi, ya mungkin harga 11 juta jadi 12 juta, 13 juta. Jadi ada track recordnya gitu loh. Track recordnya. Kalau ini kan ya memang benar-benar random aja gitu. Penipuan lah kan gitu. Bisa jadi penipuan. Jadi kayak kalau gue ngelihatnya itu sih kayak apalagi pada saat gue cerita sama teman-teman di Paras, kalau gue cerita NFT ini bisa kayak gini loh, dan kebanyakan dari mereka emang orang-orang yang mungkin kerja sebelumnya di Web2 atau bahkan beberapa yang fresh graduate, mereka nggak tahu bahwa this is what possible with NFT, with crypto and blockchain gitu. Dengan adanya itu mereka ya semakin semangat mengulik lagi, semakin semangat untuk ngembangin apa lagi nih yang bisa gue kerjain di atas blockchain gitu. Oke. Jadi walaupun mau bull market, mau bear market, ya builders gonna build ya. Mereka pasti tetap semangat nge-build apapun. Bedanya adalah mungkin pada saat bull market yang benar-benar gila banget ya, harus lebih cepat inovasinya lebih cepat. Soalnya demand dari market juga banyak banget. Jadi mungkin itu aja perbedaannya saat ini. Iya. Kalau menurut lu bro, ini gua berangkat dari lu nih, Semarforce. Ini asal katanya dari mana sih bro? Susah banget namanya. Ini masukan yang bagus bro. Itu udah berkali-kali orang ngomong ke gue sih. Iya serius, gue cari Semarforce, susah banget gue. Iya. Orang mungkin Indo suatu hari mesti di rebrand sih bro, honestly. Ini dari kata apa sih bro sebenarnya? Awalnya tuh dari kata Morpheus. Morpheus lah. Morpheusnya Matrix. Oh Morpheus, yang Morpheus ya yang. Si Neo kan dibangunin sama si Morpheus kan. Oke. Nah, jadi kita awalnya tuh memang kita ngelihat dunia ini kan, dunia kripto itu sebuah dunia yang tersegregasi banget ya. Oke. Jadi, tertutup. Jadi anak-anak kripto main cuman sama anak-anak kripto. Betul. Kita keluar dari ruangan ini ngomong sama bapak-bapak di depan, kemungkinan kagak ngerti mereka. Jangankan sama bapak-bapak bro. Sorry, gua anak elektro, anak teknik. 10 dari teman gua nothing. Bener. Nggak ngerti apa-apa. Even they want to touch bro. Yeah. Apalagi bapak-bapak bro. Yeah. Terlalu jauh. Bener. Terlalu jauh. Jadi kita ngeliat these two markets itu nggak ada yang nyambungin ya kan. Iya betul. Waktu itu kita cukup fans beratnya si Matrix lah. Suka lah sama filmnya. Jadi kita ngeliat Morpheus ini role-nya menarik banget. Dia yang ngebawa si Neo yang tadinya tinggal di dalam dunia yang dibuat Matrix-nya, supaya keluar ke dunia yang satunya lagi, supaya tahu nih, ternyata ada 2 dunia di dalam sini gitu kan. Nah, itu karena si Morpheus. Nah, itu gara-gara Morpheus.com tuh harganya mahal banget. Itu sebenarnya term slang dari kripto juga. Iya, betul. Nah, terus lu akhirnya kan timbul ide nih, gua spesifik. Kalau waktu itu kan ya mungkin ya NFT marketplace aja nih, kayak OpenSea, Rarible, whatever ya kan, banyak lah. Nah lu langsung spesifik nih, kita buat NFT tiket nih. Iya, ini ide lu atau gimana?
Sebenarnya enggak, sama sekali enggak. Jadi sebenarnya itu pertama tuh kita pengen bikin sebuah app layer lah yang ngejabungin Web 2 ke Web 3-nya. Kayak bridging. Kayak bridging ya. Yang sebenarnya nanti bisa dipakai Web 2-nya, sama developer lain lah. Web 2-nya apa itu, Bro? Maksudnya Web 2 produknya apa? E-commerce, marketplace, enggak, music? justru middle layer-nya, Bro. Nah, tadinya rencananya itu seperti itu. Middle Jadi contoh layer, kayak misalnya lu pengen onboard user, tapi lu nggak mau user itu punya wallet dengan harus simpen seed phrase. Misalnya ya. Ini infra. gue dengar banyak sih. Lebih ke application infranya lah. Iya. Tadinya tuh awalnya kita pengen ke sana. Nah, mungkin pada saat itu kita brainstorm di dalam tim dan salah satu tim kita yang sebenarnya bilang, wah, gue ngobrolin ini ke orang-orang banyak yang kagak ngerti. Kita mesti find a way buat introduce NFT dengan cara yang gampang dimengerti orang-orang. Nah, jadilah pertama kali itu yaudah kita bilang yaudahlah we have about 2 weeks, let's find some partnership yang bisa kita bikin jadi produk. Nah, akhirnya ketemu tuh pertama kali kita kerja sama teman-teman dari anak-anak UI. Java bukan ya? Java Jazz bukan? Bukan, kita sama Jazz Goes to Campus. Oh iya, Jazz Goes to Campus, Java ya, Java UI ya. Gue dengar juga itu. Benar, jadi itu pertama kali project lu ya? Pertama kali, dan ternyata cukup sukses. Sayangnya pada saat itu pandemi. Jadi begitu jualan tiket kelar, mau nggak mau kita harus refund Java Jazz Goes. Jadi target lu saat itu apakah newcomers atau existing comer? Actually target kita newcomers. Oh, newcomers ya, istilahnya orang-orang kripto yang ya fanatik terhadap kripto, they want to pay by crypto kali ya? Enggak, waktu itu kita karena regulasi kan kita. Regulasi, Kripto ya. Jadi memang yang kita sambung itu adalah gimana caranya orang beli NFT, tapi dia bayarnya rupiah. Itu pertama kali itu. Jadi itu pun belum sah sih, Bro. Belum terregulasi. Belum terregulasi juga sih itu. Belum terregulasi. Regulasi. Jadi ya udah tuh yang pertama kali itu kita bikin di situ. Nah, sebenarnya ini natural progression sih sampai hari ini. Karena hari ini kita udah ngerilis yang namanya konser yang benar-benar spesifik buat event konser. Jadi sekarang Smafus dia punya konser.co.id ya? Correct, betul. Itu khusus untuk konser? Betul, itu untuk events. Jadi buat promoter, basically just 5 to 10 minutes mereka bisa bikin event di dalam sana. Berarti ini kayak mirip ini ya, Bro? Kayak Goers, Locket? Mirip. Eventbrite? Betul. Nah, kita masukin teknologi NFT-nya sebenarnya kita push sekarang ke Proof of Active Participation, POAP. POAP. Proof of participation ya. Correct. Jadi ini juga pelajaran panjang sih di 2022 ya. Kita banyak banget salahnya, Bro. Terbiasa. Sama. Ya, memang harus begitu kan. Istilahnya kalau kita mencari sesuatu yang memang sempurna, kita harus berliku-liku, Bro. Iya, Bro. Nggak mungkin kita lurus. Kalau kita lurus berarti ya kita udah udah selesai dengan hidup kita kan? Betul. Kurang hoki. Jadi kalau pacaran berkali-kali. Pengalaman nih. Sama kayaknya. Baru ketemu yang benar. Oke, Bro Paras. Sekarang kan lagi ada inovasi apa nih selain dari NFT marketplace nih? Ya, kita kurang lebih strategi saat ini sama ya, mungkin sama kayak Share Morpheus itu Web 2 activation, Web 2, Web 3, Web 2.5 sebutannya tuh. Strategi Web 2.5 karena ya bisa sudah 5 sekarang lagi ya? Web 2.5. Web 2.5. Nah, transition itu bahasa, ya. Transition. Jadi kayak strategi orang nge-onboard Web 2 ke Web 3 itu orang-orang biasa sebut Web 2.5 gitu kan. Jadi kalau dari para sendiri kita ngeliat udah Web 3 bener-bener crypto native di mana kita emang kalau Paras emang fokusnya ke crypto native pada awal banget. Iya, native banget sih. Tapi global gitu kan, global crypto native itu emang volumenya sekarang menurun dan banyak banget yang sudah nggak aktif lagi bisa dibilang. Jadi kita harus cari strategi gimana kita bisa nge-onboard orang-orang baru. Kalau bahasanya new blood, new liquidity ke Web3 gitu kan. Jadi makanya sekarang kita juga fokus ke produk turunan. Jadi Paras itu kita bisa bilang sebagai infrastructure, kita udah ada di Near Protocol. Dan sekarang kita lagi ngebangun infrastruktur di beberapa chain lainnya gitu. Masuk ke di luar dari Near ya? Di luar dari Near. Untuk apa gunanya? Untuk jadi infrastruktur kita. Kalau kita mau bikin produk apapun, di chain apapun itu kita kayak, tinggal pakai aja. Soalnya bikin application layer kan nggak terlalu sulit tuh. Kalau kita udah punya infranya, kita udah punya kayak marketplace-nya. Tapi kan sekarang udah ada Web3 enable ya, udah banyak ya, kayak semacam Moralis. Iya, sebenarnya ada kayak gitu. Tapi itu Paras itu atau gimana? Enggak, Paras itu tetap sebagai marketplace.
dan teknologinya aja yang bakal kita pakai dengan di produk-produk turunan kita. Oke. Gitu. Jadi ya sebenarnya bisa aja kita pakai kayak Web3 enabler kayak Alchemy apa semacamnya gitu kan. Tapi ya alangkah lebih baiknya kalau kita pakai infra yang kita udah bikin dulu aja gini kan. Karena toh kita udah invest juga pada saat mulai 2 tahun lalu lah, 2 tahun kita udah develop, kita udah invest ke produk kita sendiri, infrastruktur sendiri, kita udah lebih ngerti, tinggal bikin aja produk turunan dari apapun yang berbasis NFT gitu. Sekarang kita fokusnya ada 2. Satunya tuh masih stealth bisa dibilang. Stealth itu kita fokusnya ke bisa dibilang loyalty. Loyalty membership. Web3 loyalty membership. Satu lagi yang itu kita fokus juga di komik. Di produk komik kita. Jadi komik Indonesia banyak loh. Iya, banyak loh. Banyak. Cuman nggak tahu mereka mau beralih ke dunia. Ada nggak ini nggak istilahnya sesuatu yang lu bedain nggak antara kayak kan banyak tuh yang manga gitu ya. Yang bedainnya adalah kita mau IP creation-nya tuh juga bisa dibilang Bisa dibilang dapat bantuan dari community gitu. Jadi community. Artinya gini, lu buat sesuatu kayak Spotify. Misalnya nih, gua komikers, gua nggak lewat publisher, gua tinggal langsung upload ke situ. Kalau ada yang suka ya udah. Kita lebih ke kayak Kickstarter. Kita kayak Kickstarter. Orang kan Kickstarter kan banyak banget yang dia mau bikin dia mau bikin komik. Iya. Nanti di jualan ada komik versi digitalnya. Funding kan kalau crowdfunding kan kalau Kickstarter. Kickstarter tuh mungkin ya crowdfunding itu. Iya crowdfunding bro. Jadi lu buat project. Yang dikasih Kickstarter kan produk. Iya produk equity, bukan ide juga. Bukan equity kan gitu kan. Sudah produk. Jadi ya crowdfunding tapi bukan equity crowdfunding. Bukan. Barang udah jadi. Tinggal dia mau copy banyak lah. Betul. Begitu udah kelar ya udah dikirim. Ya, kita di komik fokusnya ke sana. Kita mau jadi kayak Web3 Launchpad, Web3 Comic Launchpad dengan harapan kita bisa fokusnya di digital. Jadi kalau orang-orang cuma dikasih NFT tok gitu kan kayak mungkin ya most of the time orang-orang bakal kayak ngapain gue support IP ini, ngapain gue support title ini kan. Tapi kalau mereka juga dikasih let's say physical goods kayak misalnya dikasih kaos juga, dikasih komik versi hardcovernya juga dan semacamnya, kita rasa sih itu bisa nge-onboard orang-orang dari Web2 ke Web3 karena ya mungkin NFT bagi dia kayak tambahan. Kebalikan ya, NFT itu tambahan bagi mereka sedangkan mereka fokusnya di physical items. Jadi itu yang ngebedain Paras Komik dibandingkan dengan komik platform lainnya. Di sini kita pengen IP creation itu dibantu dari community dengan cara crowdfunding. Gitu. Tapi by the way, lu kan gua dengar ya, Paras itu anak kesayangan Near Foundation, bro. Nanti nggak cemburu itu. Jadi anak kesayangan orang ini, bro. Iya, bisa dibilang. Yang menghasilkan duit paling banyak ke Near orang ini nih. Jadi takutnya kalau lu punya banyak multi-chain gini. Jadi sebenarnya emang kita itu sebagai sebagai produk, nggak cuma kita sebagai di apps developer, kita harus juga menyesuaikan dengan market saat ini. Begitu juga layer 1 blockchain-nya. Kalau saat ini misalnya nih, Near itu sekarang fokusnya ke enterprise. Oh enterprise malah ya? Fokus Near sekarang berarti enterprise. Berarti kayak XRP dong? XRP itu benar-benar enterprise bro? Mereka fokusnya ke enterprise deal. Iya. Jadi mereka mau nge-onboard klub-klub bola yang gede, klub-klub NBA yang gede. Itu kan enterprise deal semua kan, gede semua itu kan. Iya. Dan karena resource mereka fokus ke sana, kita yang kita yang fokusnya ke crypto native itu kadang nggak di support secara full sekarang. Jadi mereka mau fokusnya ke enterprise deal, sedangkan kita fokusnya ke community, ke grassroots itu kayak kurang dilihat lagi sekarang. Jadi emang sebenarnya untuk saat ini emang alignment dari Near dan juga Paras itu ya nggak 100% sama lagi. Karena Near fokusnya ke enterprises, Paras masih fokusnya ke community. Jadi makanya kita udah lama lah, udah sekitar 12 bulan terakhir kita banyak ngobrol sama Near masalah strategi dan akhirnya ya udah kita memutuskan untuk multi chain karena kita ngerasa ini yang terbaik untuk Paras karena kita mau fokus ke community. Sedangkan Near mereka fokus ke enterprises deal. Kita juga bisa bantu dari loyalty program yang kita lagi bikin. Udah bangun ya. Jadi itu kita tetap di Near pakai produk turunan kita yang masih rahasia inilah. Iya. Udah banyak sih ya kayak Starbucks, Nike, Adidas. Yes, betul gitu. Itu udah banyak sih. Istilahnya kalau di metaverse itu ini ya sandbox ya. Sandbox istilahnya udah banyak beberapa enterprise masuk ke dalam itu sih. Gede-gede ya. Gitu. Oke. Tapi emang itu kayaknya menjanjikan sih ya, karena nilainya langsung jutaan dolar tuh. Iya, betul. Dibandingkan retail ya. Tapi emang dibandingkan retail, bro. Iya kan? Betul. Retail
Kadang-kadang yang ditanya, aduh gas fee-nya berapa katanya? Ya elah gas fee doang dipermasalahkan gitu loh. Iya, bener-bener. Iya kan? Soalnya udah kebiasa gratis. Kan? Iya, kebiasaan gratis. Upload foto gratis, apa-apa gratis. Iya. Dikasih fee kayak Rp10 aja. Iya, Itu orang kayak, "Apa ini?" ribut. Sebenarnya Rp10 kayak, ya apa sih Rp10 Iya. gitu kan? Tapi kalau Rupiah tuh YRC masih sih, murah banget sih sebenarnya kalau di Iya, Ethereum ya. iya. ya tapi kalau YRC ya udah 13, Iya, bisa kalau di 3, stream, bisa 100.000 bro. Iya. Bisa. Oke, jadi kalau Simarpus gimana? Ada rencana kalian untuk buat NFT native bro? Oh sorry, maksudnya masuk Web3 ke crypto native banget. Ada nggak rencana? Belum ya saat ini. Belum ya. Belum ya. Jadi kita memang ngelihat, I think cara kita ngelihat the industry adalah we want to be here for the next 10 years, right? Jadi kita tarik Sustainable-nya. Jadi gue ngerti banget yang namanya building di bear, building di bull. Betapa banyak pressure-nya pada saat bull gitu kan. Tapi salah satu hal yang paling susah menurut gue kita kerja di kripto adalah kita nggak punya panutannya. Satoshi betul, tapi dia ngerilis Bitcoin bro, kita nggak mau ngerilis Bitcoin kedua. Dalam arti kayak kita nggak, Vitalik lah. Kita nggak bangun e-commerce pada saat e-commerce industry udah jadi. Iya, betul. Right, so setiap produk yang kita bangun kadang-kadang this might be the first time in the world. Oke. Begitu juga dengan Paras pada saat lo bangun Iya, benar. marketplace pertama di NIR kalau nggak salah ya. Iya, di dinner pertama. Tapi setelah OpenSea kan? Iya, Setelah OpenSea. Setelah OpenSea gede juga kan itu kan? Setelah Rarible dan lain-lainnya. Rarible ya. Mungkin challenge kita adalah bagaimana sebenarnya kita ngelihat landscape of this crypto yang sebagai sekarang mungkin beberapa dipakai sebagai transfer of value kan. Oke. Dan peran dari layer 2 dan juga dApps lainnya for the next 10 years nih. Oke. Nah, dari kacamata 10 years sebenarnya apa sih gimana caranya kita onboarding new users for the next 10 years juga. Gitu. Bakal butuh apa aja sih mereka supaya masyarakat Indonesia kalau pengen masuk ke Web3 itu experience-nya dan juga produk yang dipakai itu nggak sesusah yang sekarang. Gitu. Nah, Seamless ya. pengennya sih kita ke sana. Seamless ya. Jadi in terms of product sama ya, masih ada yang di stealth juga, tapi arahnya bakal ke sana sih. Oke, gini bro, gue kasih pandangan sedikit ke kalian dua ya. Ini pandangan dua. Waktu gue masuk 2017 di crypto, itu gue juga sebelumnya itu udah bangun beberapa startup. Ada gue bangun namanya Freshmart gitu ya, kayak model Sharebox sekarang. Kemudian pernah bangun MyVest kayak Bread Story gitu ya. Macam-macam gue bangun. In the end gue pikir bahwa gue kayaknya udah terlambat bro untuk bangun ke situ gitu. Udah terlambat gue karena saat itu Tokopedia, Gojek dan lain-lain itu mereka udah 10 tahun yang lalu membangun itu gitu loh. Sampai mereka besarnya itu sekarang. Nah makanya gue bilang kalau gue mau mulai sesuatu yang mereka mulai dari 10 tahun lalu, gue nggak ada tempat gitu loh. Karena mereka udah mass production dan sudah nggak bisa lagi diganggu gugat. Nah makanya gue pikir bahwa harus shifting gitu loh. Sementara kan kita tahu beberapa teknologi lain ya kayak big data, IoT, AI, kemudian cloud, whatever gitu ya. Itu gua lihat tidak tidak seindah blockchain dan kripto gitu loh. Nggak seindah itu gitu loh. Gue pikir kenapa? Apa karena memang ini langsung berhubungan sama duit ya? Iya kan? Langsung berhubungan dengan duit. Jadi teknologi, duit langsung nyambung gitu loh. Apakah ini yang membuat istilahnya komunitas kita itu bisa dibilang memang tersingkir tapi kita kuat gitu loh. Beda loh sama komunitas-komunitas orang AI, itu mereka terpisah-pisah. Udah bangun-bangun project semua dan mereka mostly kan memang enterprise kan, skalanya enterprise. Walaupun sekarang udah mulai skala-skala retail ya sekarang ya. ChatGPT ya kan, itu udah mulailah retail mereka. Nah tapi dari situ gue mandang bahwa ya gue harus dari diri gue sendiri, gue harus move on kan. Kalau gue membangun sesuatu yang sudah dibangun orang 10 tahun lagi, ngapain gue bangun sesuatu yang sama? Nah gitu, makanya gue ya udah, gue move on, gue totally move on gitu loh. Nah kalau kalian berapa? Dari Brogy gimana? Menurut lo sama nggak pendapat lo sama gue? Iya, kalau gue ngelihatnya gini ya, kayak dulu banget gue pas gue sebelum lulus kuliah, gue mikir gue harus kerja di industri yang terdepan gitu. Pada saat itu antara AI atau blockchain kan. Oh udah blockchain udah masuk ya? Blockchain udah masuk, ya atau blockchain. Jadi gua bukan Bitcoin ya? Belum. Zaman itu kan masih tahunya Bitcoin loh, bener kan? Blockchain nggak tahu loh bro. Udah ada. Kata baru lah. Kata baru itu blockchain. Pada saat 15, 16, 17 pada saat blockchain. Ethereum lah, Ethereum kan udah 2000. Oh Ethereum 2000
16 lah. 16 ya? 15 lah. Oke, 15 oke. 16 itu kan. Itu kan udah ada kata-kata blockchain gitu kan. Ah. Dari sana gue udah mulai memutuskan lah kayak gue mau masuk kemana nih, AI atau blockchain. Sebenarnya banget AI ini benar-benar keren banget ya. Ya itu benar-benar, tapi gue juga mengetahui bahwa untuk ahli di bidang AI itu benar-benar harus gila banget nih dari sisi edukasi, pendidikan, sainsnya itu benar-benar harus gila banget. Sedangkan blockchain ini lebih ke inovasi dan juga sosial ya, lebih sosial ya. Iya, karena memang semua source code-nya open source kan. Dan kadang-kadang mereka ngasih dokumentasi yang bisa kita pelajarin. Dalam artian blockchain ini dia bisa mengubah fundamental kita hidup di dunia ini. Fundamental malah ya, fundamental kita hidup di dunia ini. Beda kalau AI, AI itu menurut gua dia emang membantu suplemen. Suplemen membantu kita menjadi lebih cepat, lebih gampang. ChatGPT kita dibantu apa-apa gitu kan. Kita mau generate art sekarang, wah gampang banget AI itu kan. Tapi di blockchain ini dia bisa benar-benar merubah culture gitu. Merubah gimana cara kita hidup. Bahkan gua dari blockchain, gua tahu sejarah duit bro. Tuh kan, tuh. Iya bro, itu fundamental banget. Sampai gue tahu bahwa buset, dunia ini ternyata sudah dibohongin. Gue gak mau ngomongin tentang uang gitu ya. Cuman gue gak mau lanjut lah. Jadi gue setuju. Itu ngerubah bukan hanya sekedar teknologi, tapi fundamental. Fundamental kita hidup ini culture lah, culture hidup ini semuanya bisa berubah dengan blockchain. Makanya blockchain tuh, gue ngeliat blockchain tuh dalam 5-10 tahun ya antara mati banget gara-gara kayak let's say dibunuh sama orang-orang petinggi gitu kan, atau ya bisa flourishing dan mengubah cara kita hidup di dunia ini. Tapi kalau gue lihat sih nggak bakalan mati sih. Menurut lu gimana bro? Semoga sih nggak mati. Semoga. Ya, karena gue kerja di dalam sini. Gue nggak bilang ada kata semoga ya. Maksudnya pandangan lu gitu loh. Oke. Kalau semoga kan masih ya udahlah terserah ini. Pandangan lu bro. Kalau gue ngelihat industri, kita sebutnya beda-beda ya, dulu dari Bitcoin, blockchain, sekarang hidupnya Web3 gitu. Web3. Beberapa tahun lagi namanya beda lagi. Iya. Mungkin ya secara fundamental pertama kali kita ketemu kali ya, Bel. The reason kenapa gue masuk ke industrinya karena menurut gue relationship dan trust level di setiap society kan beda-beda. Society beda-beda. Right? Kalau di Indonesia itu kita low trust. Low trust. Yes. Ya makanya ada Tokopedia. Tokopedia kan ya karena bangkit dari low trust. Kadang-kadang lu perjanjian pun sampai pengadilan gitu. Iya. Jadi enforcement dari legal kita tuh belum setinggi Western societies. Gitu. Dalam artian for people to coordinate, lu butuh trust level yang tinggi satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Itu biasanya kejadian di govern sama setiap pemerintah dan cara sosial bekerja masing-masing. Gitu. Nah, begitu juga lah kita di Indonesia banyak juga kan kita dapat bisnis karena teman, karena apa? Iya. Nah, your network is your network. Is your net worth. Iya. Nah, gue ngelihat industri blockchain itu menariknya karena dia memotong banyak layer-layer trust ini. Lu ngelihatnya dari trusting ya? Dari trust ya, karena dengan lu motong level of trust ini sebenarnya semakin banyak inovasi yang bisa keluar. Nah, contoh kayak gue lupa apa sih yang fractionless art kalau nggak salah. Itu di developernya 3 orang tuh kerja di tempat beda-beda bro. Nggak pernah ketemu in real life. Nggak pernah ketemu ya? Ngopi nggak pernah ya? 3 bulan berikutnya keluar produknya bro. Oh wow. Gitu. Dan the beauty juga adalah satu adalah banyakkan project juga open source, right? Iya open source. Dimana bisa gue bilang sekarang academic paper is not even open source, it's not even widely available. Gitu. Lu cuma bisa akses academic paper biasanya dari kampus punya website. Jurnal lah, IEEE biasanya. Dan jurnal itu pun subscribe ke sebuah badan supaya mereka bisa kasih murid-murid itu academic paper. Sehingga buat kita yang di luar sini buat akses those information susah banget. Nah, the blockchain atau the mentality-nya kita di dunia crypto adalah most projects itu open source. Open source ya. Sehingga semua orang sebenarnya kalau mau belajar, it opens up more opportunity buat developer untuk sebenarnya competing in a healthy way. Nah, sayangnya banyak juga yang take advantage of that. Majority of humans juga. Copy paste ya kan, make some idea. Bener. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya pamemdam aja. Bener. Jadi kalau gue ngelihat this industry dengan boom and bust-nya, dan kita ngelihat sebenarnya
Di 2017 kita belum ada Uniswap kan? Dah. Belum ada. Belum ada. Dex itu Exactly. muncul DeFi juga baru. DeFi itu kan baru juga kan ya. Jadi terlepas dari segala macam pump and dump lah, harga dan segala macamnya, what we experience now di dunia Web3 udah beda banget. Kita bisa tukeran satu token dengan token yang lain actually without any intermediaries, almost without intermediaries. Right? Iya. Nah itu yang gue bilang bro. Waktu Tokopedia hadir, itu kan sebenarnya menjawab tantangan waktu dulu. Dulu kan kita jual belikan pakai FJB-nya Kaskus ya. Ya, betul. Hingga akhirnya ada kasus lah ya, duit itu dikirim ke orang-orang Kaskus, orang Kaskusnya kabur. Betul. Siapa namanya pandai? Rekber ya. Rekber kan. Rekbernya. Akhirnya muncul Tokopedia yang mensolusikan itu kan gitu. Artinya kan mereka sebagai intermediary party kan. Betul. Iya kan? Betul. Nah, di situ gue mikir loh, ini bakalan mati nggak kan gitu ya? Siapa yang matiin? Kan kita harus gitu, namanya siklus hidup kan. Kalau ada yang baru, kita harus ada yang new baru ini harus ada yang matiin. Apa yang matiin? Ya blockchain. Gue mikir saya itu, nggak tahu gimana kira-kira. Oh, Tapi gue setuju sama lo. ya. Memang intermediary itu bakal nggak ada lagi kalau udah ada blockchain, bro. Iya. Distributed, udah desentralisasi. Iya. Iya kan? Iya. I mean sekarang kan sebenarnya the whole trend juga sebenarnya kan kita menuju ke arah sana lah ya. Government sendiri juga semakin dengan adanya lelang yang di B2B, yang di websitenya mereka, sebenarnya mereka menuju transparansi. Oke. Gitu kan. Jadi the narrative around the world juga semuanya sebenarnya sekarang kalau gue bisa langsung sama si B, party A dan party B, kenapa gue mesti lewat party C? Iya. Gitu kan. Dunia third party intermediary di sini secara narasi juga sebenarnya semakin lemah. Gitu. Apalagi dengan dunia data yang makin lama makin banyak ya. Berarti nggak ada lagi agensi calo ya? Kalau di Indo sih kayaknya bakal kasih berapa. Bakalan nggak bisa mati ya? Nggak bisa mati ya? Iya, Itu jadi- kan third party in real life ya kan? Iya. Nah, Iya kan? for another example, Paras is doing great work, right? Dimana sebenarnya artis-artis yang tadinya mereka harus imagine buat mereka jual karya, lu tuh mesti nunggu ada exhibition, bro. Iya kan? Oh, Itu ada exhibition. lu mesti print lagi semuanya, lu harus book tempatnya, lu dagang di situ. Dan itu belum tentu laku. Dan itu belum tentu laku. Oke. Right? These days mereka cuma butuh Twitter, mereka butuh account, Social wallet, media. mereka bisa publish di Paras, Oke. and they can reach everyone around the globe. Globe ya kan? Around the Bukan globe. hanya Indonesia ya. Iya, dan itu buat gue 10x innovation, bro. Gitu, compare to whatever yang they have to go through every day sebelum adanya NFT. Gitu. Jadi monetization mereka jauh lebih gampang. Nah, what happens adalah sekarang sama lah kita kayak di 2017 dengan boomnya ICO kan. Oke. Itu masa panennya developer. Iya masa panennya. Ya, gue yang Dan masa panennya penipu juga. Masa panen penipu juga kan? Bener. Dan di sini di NFT juga, gue rasa dua tahun kemarin adalah banyak juga sebenarnya ilustrator yang sebenarnya finally they can make a living out of their arts. Gitu. Dan harapannya kita adalah gue nggak tahu next boom bakal kayak gimana. Oke. Tapi this industry will grow steadily nih ke depannya hopefully gitu kan. Karena lu punya alternatif dari dunia lama lu buat ngejual your arts. Kalau dulu gue pernah main DeviantArt. Oh gila Iya, ya. Dulu pernah gue DeviantArt. Iya. Gue pernah jual karya gue itu. Tapi nggak laku sih. Enggak, artinya di situ kita udah bisa jualan gitu loh bro. Iya, The funny iya, thing, iya. gue baru riset beberapa minggu sebelumnya, DeviantArt kemarin kan katanya mau ngomongin NFT, terus community-nya pada backlash lah. Oh, interesting. Backlash. Oh backlash? Udah lama banget pas NFT lagi booming. oke. Terus DeviantArt mereka mau introduce NFT, ternyata dari community pada nggak suka. Turns out beberapa minggu lalu pas gue lihat, mereka implementasiin NFT, tapi namanya apa? Namanya adoptables. Adopsi. Oh, adoptable. Adoptables mereka. Jadi siapa DeviantArt mereka bikin fitur namanya adoptables. Itu semacam NFT tapi nggak bisa dijual lagi. Jadi kayak mengadopsi sebuah art dari seseorang, Oke. tapi nggak bisa dijual lagi di secondary market. Tapi Jadi- yang beli siapa? Yang beli ada-ada aja. Maksudnya gini, yang beli itu satu atau yang gimana? beli satu. Satu orang satu. Satu orang satu. Itu yang gue baru lihat ya. Mungkin kalau gue lihat lagi mungkin ada yang edition, tapi yang gue lihat adalah satu orang satu. Dan yang biasa didapetin adalah ya biasanya full artnya, kayak full versi high definitionnya. Oh. Tapi kan kayak misalkan Pinterest lah, misalkan ya, Pinterest. Kemudian shuttle foto, kemudian ada free pick kayak gitu-gitu lah. Itu duit semua loh bro. Betul. Iya yes. kan, bagi para ya perusahaan-perusahaan itu mereka butuh ya gambar-gambar apa Gambar, semua itu kan. Yes, betul betul. Istilahnya kan sebenarnya itu udah ada kan, Aha. selain dari NFT kan. Nah pasti ada sesuatu dong yang lebih
mungkin lebih fundamental lagi nih, kenapa sih harus di NFT gitu bro? Kenapa harus di NFT kan hal-hal yang baru ini? Iya. Yang menurut gue sih kelebihan NFT adalah dari interoperability ya. Interoperability. Kalau kita apa ya? Suatu media, suatu aset kita NFT kan, dia tuh punya apa ya? Possibilities are endless gitu. Jadi emang mungkin saat ini kita belum melihat ya di mana satu NFT itu bisa dipakai di beberapa project, di beberapa tempat. Tapi mungkin ada beberapa sih yang paling simpel ya, NFT itu bisa dipakai untuk borrow and lending. Bisa dijual, bisa ada kolateral. Udah ada, ya. Kolateral sebagai ada, tapi kan belum semasif itu ya. Tapi bayangin aja kalau semakin banyak orang yang develop di bidang NFT, bisa aja nih misalnya NFT sebuah games deh. Kita beli games di game sama misalnya di games A gitu. Games A itu kita beli skinnya, NFT-nya. Beli skin, oke. Ternyata game A ini partnership sama ada 5 game lain. Dan satu NFT ini sebenarnya kita bisa pakai di 5 game lain. Jadi kita udah sangat untung dong kalau itu NFT. Artinya itu bisa dipakai di 5 game lainnya kalau emang game developer lainnya udah pada support gitu kan. Case-nya kan kalau seperti itu. Jadi itu contoh singkat ya bahwa dengan adanya dengan meng-NFT-kan sebuah aset digital itu tuh bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana. Artinya gini ya, misalkan nih gue main Need for Speed, kemudian gue main Age of Empire, kemudian gue pakai mungkin Mobile Legend gitu. Yes. Nah mungkin ada pedang ya? Ada pedang gitu ya? Nah terus pedang ini bisa dipindah di game-game ini gitu loh? Bisa. Ya kan itu inovasi kan? Inovasi itu. Yang which is selama ini ya udah sendiri-sendiri aja kan. Dan itu yang menang siapa? Konsumer menang ya. Konsumer. Gue kebayang nggak sih misalkan nih ada pedang di Mobile Legend, itu gue pakai pada saat mungkin GTA misalkan. Iya, jadi di GTA gitu gue pakai pedangnya ini misalkan. Hero mana gitu. Bisa. Itu kan inovasi bro. Betul. Iya kan. Nah sekarang inovasi ini siapa yang bisa menjawab? Kan hanya kripto kan. Kripto betul. Iya kan. Builders. Jadi itu tuh, ya kan. Itu yang bedain bro. Jadi kalau gue lihat ya kelebihan blockchain secara umumnya di interoperability, di mana ada open source yang dibilang Mas Kiana tadi, ada open source standar yang semua orang bisa pelajarin, semua orang bisa implementasiin, dan dengan adanya standar tersebut ya kita semua bisa pakai di aplikasi yang kita bikin, aplikasi orang yang bikin. Contoh nyata di dunia nyata, contoh di dunia nyata ya. Kalau kita beli misalnya baju nih. Baju kita beli bisa jadi apa lagi nih? Bisa jadi keset kalau udah rusak kan. Terus bisa dipakai lagi untuk nutupin jadi horden misalnya kan. Pokoknya baju itu pada saat kita udah beli, dia bisa digunain terserah untuk apapun. Dan itu karena apa? Karena baju udah ada standarnya dong. Apalagi ini digital kan. Digital tidak pernah lusuh. Dan pada saat kita ngelihat NFT itu, yaitu sama aja kayak kita bener-bener punya barang tersebut kayak di dunia nyata. Kita mau apain pun itu ya terserah kita, asal ada produknya, asal ada di apps yang emang bisa support sama produk tersebut gitu. Oke bro, balik ke Bro Kenneth dulu nih, mengenai konser nih ya. Ini kan sekarang di Indonesia ini kayaknya udah lahan basah ini jadinya. Konser terus. Iya loh, udah lahan basah loh. Udah gatel bro gara-gara pandemi. Pandemi 2 tahun ya, habis duit ya kan kayaknya salah satu itu cari dapat duit cepet ya dengan konser ya. Hampir tiap minggu bro. Kemarin BTS, Blackpink. Ini bentar lagi ada Coldplay. Iya kan, kemarin gua juga ikut Dream Theater. Ada kan Dream Theater kan? Iya, ada. Iya kan? Nah, itu jadi ini kan konser-konser ini kan sebenarnya menjadi daya tarik sendiri sih ya bagi ya masyarakat Indonesia lah. Kita ya suka dengan ya bergabung kemudian nyanyi bareng-bareng gitu. Nah ini dari sisi lu sendiri bro, gimana lu dengan para IO yang besar gitu? Itu udah gimana? Ada ini nggak sempat cerita-cerita ya gimana kalau kita gabungin antara ini kan kripto Indonesia ini kan udah hampir 16 juta bro pengguna Indonesia ya. Nah ini istilahnya gimana mau ngambil marketnya gitu? Pernah nggak cerita sama mereka? Menarik sih. Jadi memang level of knowledge dan education dari tiap IO kan promoter juga beda-beda yang dengan kripto ya. Dan dalam perjalanannya pun sebenarnya pada saat kita rilis NFT ticketing dari sisi mereka itu kurang lebih kalau bisa bilang interestnya mungkin 6 atau 7 lah bro. Masih segitu. Belum bisa kita bilang kayak wah ini 9 atau 10. It's not a 9 or 10 innovation for them. Gitu karena dari sisi promoter mereka obviously yang mereka pentingin pertama adalah event berjalan dengan lancar dan semua tiket bisa terjual.
Oke, itu harapan mereka itu sih. harapan Ya. mereka. Oke. Gitu. Their main goal adalah let's make a successful event lah. Iya. Istilahnya gini, tanpa kamu juga ini terjual habis gitu Exactly. Bener kan? Itu kan jadi tantangan, Bro. Bener. Istilahnya gini, kalau gue mau jual tiket dengan adanya kamu jadi terjual, ya kamu gue pakai. Iya. Betul. Tapi kalau tanpa kamu aja ini bisa, Iya. Ngapain? ngapain ya gitu kan? Exactly. Itu tuh jadi tantangan sih. Gue rasa memang itu semua challenge pada saat kita maju ke application layer di sisi blockchain juga kan. Jadi kita mesti bertanya juga sebenarnya fungsinya apa sih di dalam sini gitu kan. Nah another part sebenarnya dari sisi secondary itu cukup menarik buat mereka. Gitu karena kita udah tahu lah platform di dunia secondary market, secondary tiket itu banyak fraud, banyak juga tiket palsu. Iya, penipuan dan itu banyak ditangkap kan terakhir kan. Iya, nggak semuanya ketangkep sih pasti gitu kan. Iya, tapi ada tertangkap. Cuman entah kenapa itu udah menjadi industry norm sekarang. Gitu. Nah dari sisi promoter sebenarnya cukup pro untuk sebenarnya secondary market itu bisa ada. Gitu. At the end of the day mereka nggak peduli ini mau pakai blockchain atau nggak pakai blockchain. Dan istilahnya keterbukaan juga kan nggak bisa juga dilihat dengan sistem yang sekarang kan. Betul. Hanya di ini loh bisa ada keterbukaan di blockchain. Betul. Bayangkan kalau kemarin ya tiket Coldplay ya, ini 70 juta kan, kemudian dibagi beberapa kelas. Bayangin ini semua disebar dalam bentuk NFT, Bro. Oke, imagine that, ya kan? Dan itu terbuka, artinya 70.000 tiket itu memang sudah di situ. Betul. Sudah di situ, Bro. Dan istilahnya tanda kutip bahwa the first owner itu adalah mereka. The first owner. Kalau sekarang kita nggak tahu, Bro. Mungkin ada 10.000 yang Udah mereka jual di back. Nggak tahu kita. Betul. Artinya kan di sini tidak ada transparansi kan. Bisa juga terjadi ya diskriminasi hanya orang-orang tertentu saja. Betul. Nah, ini di mana kita pengen dunia transparan dan ya itu lagi kesetaraan, Bro. Iya. Emang yang nonton Coldplay harus orang kaya? Kan enggak juga. Ya kan? Betul. Ada juga yang punya duit tapi nggak bisa nonton misalkan. Gara-gara apa ya? Gara-gara tadi tidak ada ketersepakatan kan. Nah makanya gue pikir ini mungkin akan menjadi perjalanan yang panjang banget ya. Nah ini kepada promoter event atau apa. Nah cobalah kita belajar bagaimana kita menyajikan sebuah event itu yang istilahnya yang adil, yang fair gitu loh. Ya dengan cara kita masukkan ke dalam blockchain tadi. Gue kebayang 70.000 tiket itu masuk ke dalam sistem gitu ya, NFT atau apa. Kemudian orang minting aja udah sendiri. Iya kan? Tuh gas fee-nya bakal gila-gilaan kalau Iya kan? Dan kemarin ya sempat mikir juga gue kan kayak Coldplay ini gimana sih kayak beberapa ada yang bilang ya nih calo nih orang-orang yang ngantri dan calo ini nggak memprioritaskan orang yang benar-benar fans gitu kan. Iya, fans betul. Itu salah satu argumennya kan. Iya. Karena di kripto, di NFT itu udah banyak banget proyek-proyek NFT yang yang punya mengimplementasikan namanya whitelist spot gitu kan. Oh, whitelist spot. Oke. Whitelist spot kayak ada namanya OG spot, whitelist spot, apalah itu kan namanya kan. Artinya adalah komunitas orang-orang yang masuk ke komunitas NFT itu lebih awal, mereka tuh bisa dapat jam khusus untuk minting NFT. Jadi mereka nggak perlu war yang benar-benar. Iya, nggak perlu war. Toh juga November atau September sih? November kan? November. Yes. Ini bulan Mei, Bro. udah kadang-kadang iya kan? kalau yang sukses banget tuh dari setahun sebelumnya udah jualan iya. sih, Bro. Iya, gua rasa kalau emang mau di NFT kan ya norm NFT pun bisa nyambung ya ke tiketing ini ya. Betul. Tiketing kita bisa. Ini khusus untuk fans nih dikasih slot 10.000 misalnya kan. Iya. Terus ini yang khusus untuk publik gitu kan, emang untuk kalau mau calo, mau war beneran siapapun itu. Iya, silakan gitu ya. Iya. Jadi mungkin ada kelas-kelasnya ya, ada dibagi kelas-kelasnya gitu ya. kan, dibagi gitu kan, dan menurut gua itu udah terbukti sukses di Web3 ya, apalagi di Web2 gitu kan, pasti ya gampang banget implementasinya. Tapi kan promotor mungkin mau untung gede sih ya. Sebenarnya kita explore this idea sih. Nah, mungkin challenge kita untuk promoter adalah obviously it's not their main task untuk ngemurusin community awalnya. Tasknya mereka adalah ngejalanin event dan jual, dan kita bisa second seriesnya mereka tahun depan misalnya. Oh, second series bagus juga tuh ya. Tapi yang kita pengen educate lah ibaratnya itu adalah dengan konsep web tadi. Jadi itu web3 stickers. Jadi di setiap nanti event-event yang orang beli tiketnya di konser application, setelah mereka datang ke eventnya, mereka tuh bisa claim poet per eventnya. Gitu. Nah itu sebagai penandanya mereka tuh, yang apakah mereka udah pernah datang belum sih di event sebelumnya atau belum. Nah
nanti adalah promoter pun bisa membangun whatever yang lu juga mungkin lagi kesana kayak loyalty system ataupun gamification yang bisa dibangun di atasnya. Di atasnya ya. Karena eventually the game di sisi organizer adalah they are trying to build IPs. Iya. Tuh, lu kayak IP-IP yang gede kali ya, event-event DWP itu kan udah jadi IP yang gede. Oh ya DWP, iya. Dan there's coming up yang beberapa yang memang udah. Ya annual event kan? Betul. Jadi tapi memang investasinya memang jangka panjang ya, karena mungkin lu event tahun ini, event tahun depan baru mereka sadar, oh ini ada yang kemarin datang gitu kan. Betul. Cycle-nya memang lebih panjang jadinya. Iya sih. Gitu. Oke bro, kayaknya waktu itu nggak terasa hampir 1 jam loh. Gila ya. Juga. Cepet banget. Ya. Jadi udah banyak sih yang kita bicarain tentang NFT dan fungsinya ke masa depan, ya kan. Dan di dalam podcast ini juga ya aku bersyukur lah ada ide baru, ide yang fresh yang bisa kita bawa nih tahun depan. Ya mudah-mudahan teman-teman dari Bro Kenneth dan Bro Ricky bisa fokus lah gimana mengembangkan yang kita bicarakan tadi nih menjadi ya suatu yang bisa diimplementasikan mungkin masa depan gitu ya, atau yang mungkin paling dekat nanti juga bisa diimplementasikan beberapa. Oke, bro, ini terakhir mungkin kalian bisa ngasih motivasi lah ke teman-teman kita yang ya mereka mungkin selama ini belum tahu nih mereka mau mempelajari teknologi apa, ke dunia mana gitulah. Kemudian nih apa yang kira-kira kalian bisa harapkan kepada mereka untuk membangun dunia yang lebih baik lagi gitu. Oke bro, silakan dari Bro Ricky mungkin. Sekarang kata-kata penutup lah karena bahasanya itu kan. Jadi menurut gue ini mungkin gue juga sering pakai kata-kata ini di kalau gue jadi pembicara gitu. Jadi industri Web3 ini masih baru banget. 2015 lah itu kita anggap aja baru mulai gitu kan, industri blockchain dan NFT ini. Dan ini masih baru banget, belum banyak pemain yang gede lah gitu. Emang ada beberapa pemain gede tapi kayak kalau bisa dibilang nggak sebanyak itu pemain gede di industri ini, dan masih banyak banget opportunity kalau kalian mau bikin produk di industri ini. Indonesia ini udah telat, web 1.0 udah telat 10 tahun, web 2.0-nya atau mobile lah gitu kan, itu telat kita bisa bilang 5 tahun lah. 10 tahun kayaknya. Kita anggap aja 5 tahun. 5 tahun ya. Internet artinya Uber di Amerika 5 tahun, kita baru ada masuk. Gojek ya, betul, 5 tahun gitu kan. Dan sekarang ya udah ada Web3 gitu. Kita jangan ketinggalan lagi. Kita jangan ketinggalan lagi loh. Jadi saatnya bagi teman-teman yang mau belajar Web3, sekaranglah waktunya. Mau sebagai developer, mau mengetahui sebagai usersnya, sebagai developer, sekarang waktunya. Karena ini momen yang tepat ya, kita sebagai bangsa Indonesia lah ya, untuk catch up sama teknologi terbaru. Anak muda bangsa dan Indonesia. Ya hopefully bisa menjadi leader di teknologi baru ini. Dan kelebihan blockchain adalah itu terdesentralisasi ya. Jadi dia tuh membuka opportunity ke semua orang gitu. Mau lu di Indonesia, mau lu di mana di Planet Bali, Biru, mau lu di Nigeria, mau lu di Inggris, itu dimanapun itu orang nggak peduli lah bisa dibilang, karena ya yang penting as long as you build great products, great features ya orang bakal pakai produk lo. Seluruh dunia bakal pakai produk lo. Seluruh dunia. Yes. Jadi sekarang lagi bear market, waktu yang tepat banget karena tidak terlalu banyak inovasi, jadi bisa catch up sama sama produk-produk yang udah ada, bisa mempelajari histori yang udah ada tentang blockchain teknologi. Jadi now is the time untuk coba, jangan dengerin doang, tapi coba bener-bener coba blockchain teknologi gitu. Oke, mantap sekali Bro Ricky. Bro Kenneth, terakhir. Kalau buat yang masuk ke dunia blockchain atau Web3 kali ya? Iya, boleh lah. Okay. Kalau itu mungkin menurut gue do a lot of research. Karena the industry is a lot of people trying to take advantage of each other kan, and that's the reality. Always do not invest all the money in one basket. Tahu yang mananya duit yang harus belajar. Mana yang rumah. Do not put all the money in one wallet either. Gunain banyak security layers mungkin supaya once you get into this industry juga nggak terlalu banyak lossnya. Yang pasti satu be grateful lah ya, karena I think innovation has to come from the place of when you feel enough. Jadi buat orang-orang yang pengen masuk sini, setuju banget belajar dengan cara mencoba, and
Dan menurut gua orang-orang Web3 itu lebih open kali ya buat informasi. Yes, Iya, betul. open. Lo nanya di forum segala macam biasanya ada yang nyaut kan. So the opportunities are there. Ini salah satu pintu gerbang buat mungkin banyak developer Indonesia yang pengen masuk ke sini juga. Oke. But Swift at the ya. end of the day, Shifting be mereka. careful, do a lot of research. Alright. Thank you Bro Ricky dan Bro Kenneth buat waktunya. Sama-sama, thank you Thank banget. you. Tadi aku Udah ngundang agak kita. kurang satu sih bicara tentang funding, tapi ya mungkin ya, next ya. time kita bicarakan lagi. Boleh. Karena kan memang dunia di Web3 kripto ini kan VC kan masih belum berani masuk ya. Tapi aku teman-teman nanti bisa lihat kayak Semaphros dan juga Paras ini mereka hampir dapat puluhan miliar funding mereka untuk proyek mereka. Jadi buat kalian yang mau memulai project di blockchain kemudian punya inovasi yang bagus, jangan takut. Ada orang-orang di belakang kalian yang siap untuk mendukung kalian. Oke, sekian dulu kita akan bicara tentang NFT kali ini. Kita akan masuk ke season ke minggu depannya lagi. Kita bicara tentang Metaverse bersama dengan Nusa Meta dari WIR. Semoga teman-teman stay tune di sini, tetap di Bell Entertainment. Oke, thank you semuanya. Dadah. Oke, bro. Thank you banget.